Horas Medan, halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Uki Abdul dalam program Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Saat ini saya sudah berada di Istana Maimun, salah satu ikonnya Kota Medan, dan saya akan mengikuti kegiatan dari anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bapak Dr. Sofyantan. Seperti apa profil lengkap daerah pemilihan Sumatera Utara 1? Berikut kita saksikan informasi selengkapnya. Horas Medan, tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, kali ini berkunjung ke Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera dengan total wilayah 72.981,23 km persegi. Provinsi ini adalah salah satu daerah yang menampilkan pesona dari wajah Indonesia, baik dari segi alam ataupun masyarakatnya. Sebut saja salah satunya Danau Toba, yang merupakan danau terbesar di kawasan Asia Tenggara. Panorama alamnya adalah salah satu yang paling memikat di tanah Sumatera Utara. Pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara berada di Kota Medan dan merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota yang mendapat julukan Kota Melayu Delhi ini juga menyimpan beragam potensi, mulai dari wisatanya hingga kearifan budaya lokal. Salah satu tempat yang menjadi ikon di Kota Medan sebut saja Istana Maimun. Istana ini adalah peninggalan Kerajaan Delhi yang merupakan kebanggaan warga Medan. Istana Maimun memiliki arsitektur yang unik dengan perpaduan beberapa unsur kebudayaan Melayu, bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Sumatera Utara memiliki jumlah populasi penduduk terbesar nomor 4 di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2015, jumlah penduduknya sebanyak 13.937.797 orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dibagi menjadi 3 daerah pemilihan, yaitu Dapil Sumatera Utara 1, Dapil Sumatera Utara 2, dan Dapil Sumatera Utara 3. Nah, kali ini tim Suara Dapil berkesempatan untuk menyusuri daerah pemilihan Sumatera 1 yang meliputi Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, dan Kota Medan. Daerah pemilihan Sumatera Utara 1 memiliki total jumlah tempat pemungutan suara atau TPS-nya sebanyak 8.107 dengan keseluruhan jumlah pemilih tetapnya sebanyak 3.668.302 jiwa. Dimulai dari Kabupaten Deli Serdang yang memiliki 3.485 TPS dengan 1.346.085 daftar pemilih tetap. Kabupaten Serdang Bedagai memiliki 1.393 TPS dan 452.315 daftar pemilih tetap. Kota Tebing Tinggi memiliki 407 TPS dan 123.071 daftar pemilih tetap. Yang terakhir adalah Kota Medan. Jumlah TPS-nya sebanyak 2.822 dan pemilih tetapnya sebanyak 1.746.831 jiwa. Nah, provinsi ini mendapatkan alokasi kursi di DPR sebanyak 10 anggota yang mewakili masyarakat Dapil Sumatera Utara 1 pada periode 2014 hingga 2019. 1. H. Irmadi Lubis dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Dr. Sofyantan
dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Mutia Viada Hafid dari Partai Golongan Karya. 4. HR Muhammad Syafi'i SH MHum dari Partai Gerakan Indonesia Raya. 5. H. Abdul Wahab Dalimunte SH dari Partai Demokrat. 6. Mulfahri Harahap SH MH dari Partai Amanat Nasional. 7. Insinyur Hatifatul Sembiring dari Partai Keadilan Sejahtera. 8. Prananda Surya Paloh dari Partai Nasional Demokrat. 9. Dr. Andes H. Hasrul Azwar MM dari Partai Persatuan Pembangunan. 10. Insinyur Nurdin Tampu Bolon MM dari Partai Hati Nurani Rakyat. Perjalanan saya dan tim Suara Dapil di Kota Medan diawali dengan berkunjung ke rumah aspirasi milik Bapak Dr. Sofyantan yang berlokasi di kawasan CBD Polonia Medan. Rumah aspirasi ini hadir untuk para konstituen dari daerah pemilihan Sumatera Utara 1 yang ingin menyampaikan aspirasi mereka langsung kepada Bapak Dr. Sofyantan. Ya, misal saat ini saya sudah berada di kawasan CBD Polonia Medan dan di belakang saya inilah rumah aspirasi Bapak Dr. Sofyantan. Nah, jadi buat konstituen masyarakat di daerah pemilihan Sumatera Utara 1 bisa menyampaikan aspirasinya kepada Bapak Dr. Sofyantan, anggota DPR RI dari Komisi 10. Seperti apa selengkapnya, ikutin terus perjalanan saya dan juga tim Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Halo, sore Pak. Sore, apa kabar? Dengan Uki Pak dari TV Parlemen. Oke. Iya. Tadi jadi saya ke Jakarta sengaja ingin berkunjung ke rumah aspirasinya Bapak Dr. Sofyantan nih Pak, ke Medan. Silakan. Oke, Pak. Lagi, Selamat sore Ibu Pak. Ya, ngomong-ngomong soal rumah aspirasi ini didirikan sejak kapan dan sebenarnya apa sih Pak fungsi dan tujuannya Bapak mendirikan rumah aspirasi ini Pak? Kalau rumah aspirasi ini didirikan setelah saya terpilih, ya 3 tahun yang lalu. Persoalannya adalah banyak sekali masyarakat itu ingin menyampaikan persoalan-persoalan mereka yang tentu membutuhkan biaya kalau mereka itu harus berada ke Jakarta. Sehingga rumah aspirasi ini sebagai tempat menampung ya berbagai keluhan, permintaan, permohonan. Sebenarnya prosesnya gimana sih Pak? Dari apakah harus mengajukan semacam proposal atau bagaimana akhirnya konstituen Bapak bisa mendapatkan ataupun juga nanti bisa mendapatkan output dari yang sudah disampaikan? Sih. Ada yang memang datang sudah bawa proposal, yang mengajukan permohonan untuk diteruskan. Tetapi juga setiap proposal yang datang tidak segera kita rujuk. Karena kadang-kadang kita perlu memberikan peninjauan dulu, verifikasi benar nggak ini sekolah ini mengalami kesulitan yang seperti yang ada di dalam proposal tersebut. Kebutuhan mereka itu kita cek dulu. Tetapi juga ada kadang kita yang datang ke sana karena mendapat info bahwa ada misalnya ada anak-anak yang tidak memperoleh program Indonesia Pintar, atau sekolah tersebut sudah mau rubuh, ya saat kita baca di koran dan segera kita utus kita punya tenaga ahli untuk melihat dan kemudian meminta mereka segera siapkan proposal. Di tengah kesibukannya sebagai anggota DPR RI, Bapak Dr. Sofyantan bahkan sangat intens membagi waktunya di Jakarta dan juga di dapilnya agar ia bisa lebih dekat dan mendengarkan langsung aspirasi
dari para konstituennya. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Tiarma Tanjung. Ia mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Dr. Sofyan Tan kepada sekolah tempatnya mengajar. Saya kan menyampaikan rasa bangganya. Jadi maunya Bapak ini terpilih untuk 2 kali kan begitu. Ya, amin, Karena amin. tidak pernah mengalami hal yang demikian loh. Ya. Kita terus terang aja. Khususnya di Medan Utara itu kan ekonominya rendah. Karena dia kebanyakan nelayan. Seperti sekolah saya banyak loh menerima bantuan PIP itu. Bapak pas terakhir datang udah 521. Ini tambah lagi 521 orang. 521 iya, orang. Bantu dia dari PIP ya. Nah, jadi kan bangga kita kan begitu. Jadi nggak usah dulu masalah proses tentang bangganya. Apresiasi Ibu kepada dengan Bapak. terpilihnya Bapak ini ada di Komisi 10. Ya kita kan harus mengucapkan terima kasih juga. Pemirsa, tim Suara Dapil diizinkan untuk mengikuti serangkaian kegiatan Bapak Dr. Sofyan Tan ketika terjun langsung ke masyarakat di daerah pemilihannya. Setelah dari Rumah Aspirasi, perjalanan kami pun berlanjut menuju ke Taman Bacaan PMI Kecamatan Medan Denai yang terletak di Kelurahan Tegal Sari, Mandala 3, Kota Medan. Taman ini merupakan salah satu taman bacaan yang berhasil diwujudkan berkat bantuan dari Bapak Dr. Sofyan Tan. Ini adalah taman bacaan yang merupakan aspirasi di daerah. Halo, selamat siang. Apa kabar semuanya? Lagi ngapain nih? Waduh. Mas Sofyan Tan, kita sudah ada di Taman Bacaan Masyarakat Kecamatan Medan Denai. Kalau boleh tahu sebenarnya semenjak kapan sih Pak Taman Bacaan Masyarakat ini didirikan? Ini merupakan partisipasi daripada masyarakat di daerah Medan Denai. Dan kemudian kerjasama dengan PMI, mereka mendirikan 2 tahun yang lalu. Iya, 2016. Jadi saya lihat lokasi ini sangat tepat untuk, apalagi di pinggiran sungai, mereka bisa duduk sambil membaca. Ini menjadi daya tarik saya dan saya kunjungin keseriusan daripada masyarakat inilah yang membuat saya itu memberikan bantuan kepada taman bacaan ini. Misalnya terkait dengan pembangunan taman bacaan masyarakat lainnya, ataupun juga misalnya ada masyarakat yang nanti menyaksikan dan ingin, Pak saya mau dong di kelurahan saya atau di kecamatan saya juga dibangun sebagai taman bacaan masyarakat ini untuk akhirnya bisa meningkatkan minat baca masyarakat, ataupun gimana sih Pak prosesnya? Apakah saya harus melakukan pengajuan proposal ke Komisi 10 atau gimana nih Pak? Biasanya sih kalau pembangunan taman bacaan memang dari perpustakaan itu nggak ada, ya. Tapi dana memberikan bantuan buku itu ada. Jadi buku-buku bacaan itu seperti Taman Bacaan PMI ini yang di Medan Denai ini mendapat bantuan 500 buku dari Perpusnas atas perjuangan daripada anggota DPR sebagai daerah pemilihannya. Adik-adik, gimana nih ada taman bacaan masyarakat di sini, suka nggak? Memberi bantuan lah melalui dari Bapak Sofyan Tan, anak-anak didik yang pernah membaca di sini mendapat program PIP, program Indonesia Pintar. Ini juga sudah kami salurkan, ada sebanyak, alhamdulillah sebanyak 14 orang untuk tingkat anak SD dan 2 orang untuk tingkat anak SMA. Perjalanan tim Suara Dapil dan Bapak Dr. Sofyan Tan masih berlanjut nih pemirsa di Kota Medan. Kali ini kita akan berkunjung ke SMPN 20 Kota Medan yang terletak di Jalan Kapten Rahmat Budinling, Kecamatan Medan Marelan. Bersama dengan Kepala Dinas Kota Medan, Bapak Hasan Basri, Bapak Dr. Sofyan Tan disambut oleh tarian khas Kota Medan sebagai tarian penyambutan. Saya kira
Sopiantan sebagai putra Kota Medan dan Sumatera Utara tentu peduli dengan Medan. Kita harus menyambutnya dengan baik dan memberikan tempat yang sebaik-baiknya supaya apa yang dimiliki pada Pak Sopiantan di Komisi 10 itu bisa dioptimalkannya untuk membangun pendidikan khususnya di daerah Medan bagian utara, Kota Medan, Sumatera Utara. Harapan kami supaya Pak Sopiantan dan khususnya para anggota-anggota DPR yang membidangi pendidikan dapat lebih memperhatikan dunia pendidikan, khususnya di daerah-daerah di pinggir seperti ini, membantu fasilitas dan tenaga-tenaga pendidik agar pendidikan di daerah-daerah, terutama di semua tempat, dapat lebih maju. Peresmian ruang kelas baru di SMPN 20 Kota Medan ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita ruang kelas baru. Semoga ruang kelas baru yang ada di SMPN 20 Kota Medan ini dapat memberikan semangat baru ya untuk murid-murid di SMPN 20 Kota Medan. Hari ini agenda kita kemana, Pak? Ya, kita masih meninjau beberapa sekolah. Kunjungan saya dan tim Suara Dapil memasuki hari kedua nih di Kota Medan. Ya? Tak cukup hanya satu sekolah saja. Saya bersama dengan Bapak Dr. Sofiantan juga akan berkunjung ke beberapa yayasan. Salah satu yayasan yang akan kami tuju adalah Yayasan Cipta Nusa Bakti yang berada di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Sambutan hangat begitu terasa begitu kami tiba di sana. Yayasan Cipta Nusa Bakti yang dipimpin oleh Ibu Suryani ini tidak memungut biaya loh, alias gratis. Yayasan ini mendapatkan bantuan perbaikan bangunan kelas, sekolah yang awalnya begitu memprihatinkan. Kini berkat bantuan dari Bapak Dr. Sofiantan, anak-anak bisa tersenyum dan belajar dengan aman di ruangan kelas baru. Total murid yang belajar di Yayasan Cipta Nusa Bakti mencapai 174 murid, yang sebagian besar berasal dari keluarga kurang mampu yang berada di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Kami sangat berterima kasih dari Yayasan Cipta Nusa Bakti bahwa Bapak Dr. Sopiantan selaku anggota DPR RI Komisi 10 sosok yang sangat perhatian terhadap pendidikan. Jadi kami salah satu sekolah yang mendapat perhatiannya, diberikannya bantuan rehab ruang kelas sebanyak 3 ruang. Kunjungan ke Dapil kali ini selain meresmikan beberapa ruang kelas baru di berbagai sekolah, pria lulusan kedokteran ini juga melakukan peresmian dan penandatanganan ruang perpustakaan dan laboratorium. Salah satunya berada di SMPN 24 Medan. Disinilah rombongan Sofiantan disambut dengan beragam atraksi dari para siswa, mulai dari paskibraka, pramuka, hingga para karateka. Saat berkunjung di SMPN 24 Medan ini, orang tua siswa bahkan bisa menyampaikan keluh kesahnya langsung kepada Bapak Dr. Sofiantan loh. Kebanyakan dari mereka menyampaikan pertanyaan mengenai bagaimana anak-anak bisa mendapatkan bantuan sekolah ke jenjang selanjutnya. Orang tua kurang mampu juga, Pak. Suami saya tukang beca dan saya cuman ya moco-moco lah, Pak ya. Kemarin itu saya nggak dapat bantuan anak saya, kriteria yang kayak mana, Pak? Dari segi kemiskinan kami orang kurang mampu dan dari segi anak berprestasi, anak saya berprestasi gitu, Pak. Hanya itu yang saya tanyakan. 24 ini pun anak saya 3 dapat piala. Ranking 1, juara 1, tapi bantuan nggak pernah dapat. Sementara kami nyewa. SMP PAB 18 yang berada di Mabar Hilir, Medan Deli, Kota Medan, SMP Pembangunan Galang, dan juga SD Negeri nomor 101886 Kiri juga tak luput dari bantuan Bapak Dr. Sofiantan. Bersama-sama, terima kasih Pak, terima kasih Bapak, terima kasih Pak.
Selamat pagi, anak-anak. Bagaimana pagi hari ini? Senang? Sehat? Senang nggak sekolahnya, gedungnya baru? Senang ya? Ya Pak, kalau misalnya ngomongin, saya udah ikutin Bapak nih kurang lebih 2 hari. Saya melihatnya Bapak sangat fokus ataupun juga fokus sekali terkait dengan dunia pendidikan, apalagi daerah pemilihan Sumatera Utara 1. Apa sih yang menjadi tolak ukur ataupun juga tujuan Bapak fokus terkait dengan bangunan ataupun juga hal-hal terkait dengan dunia pendidikan di daerah pemilihan Bapak? Pertama bahwa Indonesia itu adalah negara yang diberikan oleh Tuhan keindahan dan kekayaan alam yang berlimpah. Ya. Nah, kekayaan alam yang berlimpah itu baru bisa digali apabila kita memiliki sumber daya manusia yang tinggi. Nah, untuk itu kehidupan saya itu selaku anggota DPR RI Komisi 10 yang membidangi pendidikan, saya sangat tertarik untuk bisa agar semua anak-anak kita bisa sekolah. Ya. Bukan hanya bisa sekolah, tetapi juga bisa menikmati sekolah yang berkualitas. Bapak Dr. Sofiantan juga mengajak tim Suara Dapil untuk meninjau beragam ruangan kelas. Sebagai praktisi di bidang pendidikan selama 33 tahun, Bapak Dr. Sofiantan ingin memperbaiki carut-marutnya dunia pendidikan. Bukan hanya di dapilnya, tetapi juga di berbagai belahan di Indonesia. Perlahan tapi pasti, ia memperjuangkan perbaikan berbagai fasilitas pendidikan dan memberikan bantuan kepada para siswa yang kurang mampu melalui program Indonesia Pintar. Oke Pak, abis ini saya sama tim mau diajak kemana nih Pak? Ya, kita juga akan meninjau ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang merupakan salah satu bidang di Komisi 10 ya Pak? Bidang saya, yang juga berkaitan dengan pariwisata nantinya. Waduh, penasaran nih. Pemirsa Suara Dapil, jangan kemana-mana, terus saksikan Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Hari ini juga kita akan ditemanin oleh Kepala Dinas. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, ini Pak Sofian. Teman kita dari TV Parlemen. Ya, Ibu, apa kabar Bu? Ya, pada kunjungan kali ini kami juga ditemani Bapak Aguslan Simanjuntak selaku Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Koperasi. Kami diajak mengenal para pengrajin industri kreatif dan juga hasil karya kerajinan khas dari Kabupaten Serdang Bedagai. Oke, kita lihat Pak, mungkin Pak Kepala Dinas bisa sambil jelasin juga. Ini apa ini Pak? Di sini pemirsa bisa menyumpai beragam karya seni mulai dari lukisan, anyaman, keramik, hingga hiasan ukiran kayu dengan bentuk yang unik. Harganya pun juga bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga jutaan rupiah. Dengan industri kreatif di Kabupaten Serdang Bedagai ini, apa sih Pak sebenarnya kendala yang bisa Bapak Aguslan sampaikan ke Pak Sofian, mumpung Pak Sofian di sini, dan yang nanti bisa kita koordinasikan dengan lembaga dan juga kementerian terkait. Ya, pertama visi kita dulu, Sergi ini akan menjadi penghasil produk kreatif dan penyelamatan terunggul di Sumatera Utara. Itu visi kita. Tentu saja untuk bisa bersaing dengan produk-produk lain, baik dari kabupaten lain maupun provinsi lain, kita membutuhkan tenaga skill. Jadi itu yang salah satu yang paling kami harapkan, mungkin ada ini biasa Pak Sofiantan telah untuk membantu rakyat Sergi. Kemudian pemasaran. Nah, sementara kita pemasaran ini ada 7 pantai di sini, sudah ada gerai-gerai kita. Sudah ada gerai-gerai. Nanti kita tengok satu di sana nanti. Boleh. Ya, gimana tuh Pak terkait tadi pemasaran dan juga mungkin skill-skill yang perlu lagi ditingkatkan oleh para pengrajin? Ya, saya pikir bahwa memang persoalan keterampilan itu menjadi hal yang sangat penting untuk memperhalus dan mempercantik kualitas daripada produknya. Kalau kreatif sudah sangat kreatif, ya. Ini sudah punya bibit yang sangat bagus di sini. Tinggal kita bagaimana menambah keilmuannya, dan saya berharap backcraft pada pertemuan kita
ada 2 agenda di Sumatera Utara, khususnya di dapil saya akan memboyong mereka itu agar datang ke Serdang Bedage untuk bisa membantu para pengrajin sehingga kualitasnya menjadi lebih baik. Kita langsung coba tanya Pak, mungkin sama Bu, gimana sih Bu dukungan dari, mungkin ada Pak Guslan dari dinas juga, dan juga ada Pak Sofiantan juga dari pusat Komisi 10. Sebenarnya ada nggak sih dukungan dari baik dari kabupaten maupun juga dari provinsi terkait dengan usaha ini sebagai pengrajin? Kalau dukungan pemerintah sangat besar ya, maksudnya kami pengrajin hanya masyarakat dan juga kawan-kawan sekalian. Dukungan pemerintah ini dalam beberapa tahun ini dalam bentuk latihan juga ada, bantuan permodalan, bantuan peralatan cukup banyak. Oh, jadi sudah bantuannya sudah hadir sebenarnya. Kalau misalnya sejauh ini kendalanya apa Bu? Modal apakah mudah untuk didapatkan ke bank-bank BUMN atau gimana? Kalau untuk permodalan kita juga dibantu sama pemerintah dengan difasilitasinya kita ke perbankan. Dan untuk saat ini yang kita harapkan seperti yang dibilang Pak Sofian tadi, kita harapkan peningkatan kualitas. Ya. Dan kita akan memprioritaskan terhadap pelatihan peningkatan kualitas produk. Kami pun juga melihat bagaimana proses pembuatan hiasan kerang secara langsung. Ini banyak sekali berada di Bapak Dr. Sofiantan begitu terpana dengan keahlian yang dimiliki para pengrajin. Baginya, ini sesuatu yang harus terus dikembangkan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah Serdang Bedagai. Bapak belajar dari mana ini? Begitu lahir langsung bisa? Datangkan dari Tenas Bandung. Oh iya, iya. Oke. Di sana ada jurusan desain produk. Oke. Sebagai anggota DPR RI dari Komisi 10, ia ingin meningkatkan pariwisata yang ada di Sumatera Utara dengan memulainya melalui fasilitas maupun layanan yang disediakan oleh swasta maupun pemerintah daerah. Salah satunya pembuatan dan penjualan cenderamata seperti yang dilakukan oleh para pengrajin di Pantai Cermin ini. Ekonomi kreatif dan sektor wisata merupakan 2 hal yang saling berpengaruh dan dapat saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Mungkin yang terakhir, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk konstituen ataupun juga pemirsa Suara Dapil yang menyaksikan program ini, Pak? Ya, pertama saya ingin menyampaikan sebagai anggota DPR RI Komisi 10 itu, saya dalam 5 tahun ini saya berharap bisa meletakkan dasar-dasar perbaikan pendidikan di Sumatera Utara, dan kemudian bagaimana upaya meningkatkan ekonomi kreatif yang kemudian bisa memberikan dampak sebagai penunjang pariwisata yang ada di Sumatera Utara. Tentunya Danau Toba merupakan salah satu daerah destinasi dengan dikitarin oleh kuliner yang enak, dan kemudian kita memiliki bukan hanya Danau Toba tetapi bisa mempengaruhi daerah pantai seperti Pantai Cermin, bisa mempengaruhi hutan yang konservasi orang hutan yang ada di Bohoro, dan itu adalah merupakan salah satu keinginan saya yang mudah-mudahan bisa terwujud pada akhir daripada periode saya. Amin. Saya berharap demikian. Semoga semua harapan, visi, dan misi Bapak sampai dengan akhir periode bisa tercapai, dan pastinya juga masyarakat di daerah pemilihan Sumatera Utara 1 bisa menjadi sejahtera dan juga ekonominya bisa terbangun. Ya pemirsa, demikianlah episode Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan, episode bersama dengan Bapak Dr. Sofiantan, anggota Komisi 10 dari fraksi PDI Perjuangan. Dan jangan lupa menyaksikan episode Suara Dapil selanjutnya. Saya Uki Abdul dan saya Sofiantan. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.